warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Perkenalkan, saya Benar, saya Hana, saya Alfa, Saya Ahmad. Saya Amin. Saya Sabtu. langsung masuk ya ke materinya. Menjelaskan ulang instruksi yang kompleks. Kelas ini memberikan wawasan dalam mendalam mengenai proses belajar dan mengingat informasi. Menurut Ibrahim, metode penyampaian informasi memiliki dampak besar pada seberapa baik informasi tersebut dipahami dan diingat. Bagaimana cara manusia belajar dan mengingat informasi? 2. Menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Adapun jenis data pendukungnya adalah metode untuk penyajian diantaranya dapat berupa 1. Kesamaan atau perbedaan dari suatu subjek atau objek. 2. Contoh dari masalah atau solusi yang disampaikan dan proses atau alur terjadi sesuatu. Menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan. Suatu informasi yang berlawanan terjadi di antaranya karena hal berikut. 1. Acuan atau metode yang digunakan oleh dua informasi itu berbeda. Contohnya acuan definisi. Yang kedua, sumber data yang digunakan dua informasi itu berbeda. Ketiga, sudut pandang antara penulis atau setiap informasi itu berbeda. Keempat, latar belakang keilmuan atau kapasitas penulis berbeda atau tidak. Selanjutnya yaitu menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan runtut? Apa sih? Runtut adalah selaras. Arti lainnya dari runtut adalah dari runtut ya teman-teman. Adalah bersesuaian. Contohnya Apa tuh? sebagai sutradara baru, ia mampu menghadirkan gambar yang runtut dan enak ditonton. Keruntutan sebuah cerita atau informasi yang disampaikan secara lisan akan membantu pendengar atau audiensi memahaminya. Serius banget. Menulis cerita pendek bertema lingkungan. Cerita pada definisi mengandung yaitu tema pokok dan penempatan, belakang, latar waktu dan tempat. Gak kedengeran, Lek. Alur formulasi di dalam sudut pandang gaya bahasa, keamanan proses, kreatif menulis atau menuliskan. Ada 5 yaitu menulis, merevisi, menyunting dan menerbitkan. 1.6 menulis indah dengan gaya bahasa. Menurut Habib Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan mempergunakan kata sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Cahyono menambahkan bahwa gaya bahasa juga menyangkut masalah bagaimana menyusun kalimat secara efektif, secara estetis dan mampu memberikan gambaran konkret pada benak pembaca. Gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penegasan, gaya bahasa pemikiran, dan gaya bahasa perubahan. Selanjutnya menulis indah dengan gaya bahasa. Dimas, duduk Dimas. Selanjutnya mengidentifikasi akurasi perwatakan alur dan situasi sosial kemasyarakatan di dalam novel. Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam menulis akurasi sebuah teks naratif adalah tokoh cerita, tokoh analitik, teknik dramatik, alur cerita, dan situasi sosial kemasyarakatan.
jenis instruksi yang mudah dipahami. Yang pertama, memahami konsep instruksinya. Yang kedua, jenis instruksi. Nah, jenis instruksi itu ada dua ya guys. Yang pertama instruksi simpleks dan yang kedua kompleks. Lalu cara yang ketiga yaitu manfaat instruksi video. Yang pertama visualisasi, interaktivitas dan daya tarik. Nah, cara yang keempat yaitu langkah-langkah dalam menyusun instruksi yang efektif, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi audiens dan menyusun urutan proses. Oke. Kesimpulannya kita dapat menyampaikan informasi dengan Ada yang ingin ya, Sandi dari kelompok berapa? Kelompok 6 kalau nggak salah, Sakir. berikan contoh tulisan indah dengan menggunakan gaya bahasa. Apa nih? Nggak ada pengalaman. Berikan contoh tulisan indah dengan menggunakan gaya bahasa. Apa aja ini? Berikan contoh tulisan indah dengan menggunakan gaya bahasa. Aku. Lu dari kelompok berapa lu? Kelompok 5, aku mau Alek yang jawab. Apa? Apa aja ide yang bisa digali untuk nulis cerita? Berapa? Yang bisa digali? Apa aja? Apa aja ide yang bisa digali untuk menulis cerita pendek bertema lingkungan? Pertanyaan ketiga. Yang bertema kalian. Yang bertema kalian bahas. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nggak? Topik yang lain. Sinta. Bagaimana usaha dalam menjaga lingkungan? Kelompok 2. Oke, kelompok aja Kak. Satu lagi dulu. Anggun. Gun kelompok berapa? Kelompok berapa ya Gun? Apa saja ide yang dapat digali untuk menulis cerita pendek bertema lingkungan? Dan bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan? Ini pertanyaan aku, Sinta, Anggun, Alek semua yang jawab. Kelompok 1. Kalian menentukan. Ada lanjut. Dimas ngomongnya. Dimas ngomongnya. Dimas. Dimas siapa yang ngajarin? Kelompok 1. Kelompok 1. Tentang gaya bahasa. Kelompok 1. Ada berita pasti paham dulu. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ya nih, kalau nggak ada kita tutup. Ada sabar. Kelompok 1. Ada kelompok. Putri. Lagi nyari. Kan kelompok 4. Hitung 1 sampai 10. Ada. 1. 1. 2. 3.
Putri kalau mau tanya apa tadi? Apa yang dimaksud? Ya udah gue aja kan Jawab ya, Nak. Udah semua kan ya guys? Jawab dari pertanyaan pertama dari Sandi. Nah, pertanyaan tadi katanya contoh tulisan indah yang menggunakan bahasa. Contohnya banyak. Ada Fatima adalah bunga desa di kampung Mariso. Terus ada lagi istriku adalah jantung hatiku. Terus ada lagi sore itu awan menangis. Namanya apa aja? Oke guys, jawabannya. Mana Sandi? Oke, San. Oke, Bagus kan? Pas. Oke, Lanjut siap. pertanyaan kedua. Pertanyaannya apa saja ide yang bisa digali untuk menulis cerita pendek? 1. Memperhatikan kehidupan sehari-hari dan menciptakan cerita dan pengalaman tersebut. 2. Mengamati lingkungan sekitar dan membiarkan imajinasi mengalir untuk menciptakan cerita. Menyusun cerita berdasarkan mimpi atau impian yang pernah Anda alami. Menggabungkan dua konsep atau genre berbeda menjadi satu titik atau cerita. Dah, puas. Yang Sinta juga yang jawab. Tanya dari Sinta bagaimana usaha dalam menjaga lingkungan. Caranya itu menjaga lingkungan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menanam pohon. Cinta kedengaran kan Cinta? Enggak bohong. Yang itu tadi. Udah deh, dengerin. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau buang, diam. Terus menanam pohon. Menggunakan produk daur ulang. Sepertinya apa? Contohnya botol daur ulang. Pertanyaan selanjutnya dari Anggun. Tadi kan aku nanya bagaimana pengaruh manusia dalam lingkungan. Manusia itu dapat berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Asumsi dari dampak negatifnya dulu ya. Dari dampak negatif manusia adalah mencemarkan lingkungan, terus kerusakan alam, hilangnya keanekaragaman dan perubahan iklim serta bencana alam. Nah, sedangkan dampak positifnya adalah penemuan sumber energi alternatif seperti energi matahari yang dimanfaatkan untuk membuat panel surya sebagai energi listrik. Selanjutnya ada pelestarian hewan dan tumbuhan dengan mendirikan kebun binatang, taman nasional dan gimana? cukup. Terima kasih. Apa? Ya. Mau jawab pertanyaan dari Putri? Ya, tadi kan soalnya apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang masih termasuk makhluk hidup dan benda mati. Oke? Cukup? Kesimpulannya, kita dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas, menarik dan efektif, serta kemampuan untuk menceritakan kembali informasi dengan lembut dan memperkaya bahasa dan pesan yang disampaikan lebih berdampak dan lebih bermanfaat. Itu aja dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.